Pagi, kita bisa luar biasa, go beyond. Perkenalkan, kami dari Tim Intelijen Project YOT KPUC. Misi kami di sini adalah mencari demand sebanyak-banyaknya pada customer PT KPUC. Dan misi kami adalah memberikan support yang terbaik pada customer PT KPUC. Di sini kami membuat sebuah program atau project yang disebut dengan Total Inspection Program atau disingkat dengan TIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Santoso. Saya sebagai leader dari tim Intelijen Project. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang Total Inspection Program atau disebut dengan TIP yang kami lakukan pada customer PT KPUC. Inspection adalah melakukan pengecekan pada kerusakan dan performa unit secara aktual agar pekerjaan perbaikan dapat dilakukan secara planning untuk meminimasi terjadinya unscheduled breakdown pada unit. Sedangkan Total Inspection Program atau TIP adalah proses yang dilakukan dari inspection, reporting, penarikan spare part, dan pengerjaan sampai unit ready akan dilakukan oleh tim Intelijen Project, yang dimana proses transaksinya akan dipaketkan ke tim service sehingga bisa menambah masukan buat revenue UT Setlore. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan inspection. Yang pertama adalah kalian harus lengkap alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Yang kedua adalah jangan lupa membawa dokumen, contohnya seperti WO, BAPP, Forum Inspection, dan MCR. Dan yang ketiga adalah jangan lupa membawa toolbox, tool PPM, dan kamera. Tapi perlu diingat, kamera di sini bukan untuk selfie, tapi untuk melengkapi data-data sebagai data penguat untuk inspection. Untuk lebih detailnya, kalian bisa mengikuti video ini lebih lanjut. Tapi jangan lupa untuk like video ini. Langsung aja, jadi dari saya tambahin lagi untuk pekerjaan inspeksi kali ini akan saya bagi 3 area ya. Jadi ada area engine, hidrolik, sama powertrain. Jadi nanti masing-masing ambil juga masing-masing. Mungkin nanti Mas aja di area engine, Mas Nafi di area hidrolik, dan Mas Dida nanti di bagian area powertrain ya. Nah, ini tujuannya saya bagi per area supaya fokus. Jadi masing-masing kalian akan fokus di area masing-masing. Ya, supaya nanti laporannya yang saya terima juga sesuai dengan inspeksi kalian, tidak sembarangan ya. Nah, itu aja. Jadi ada lagi? Siap. Oke, kalau tidak ada lagi, sebelum kita berangkat ke unit, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Doa diserahkan. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bisa luar biasa, go beyond. Kembar besar. Semua aja. Sudah. Angkat langsung nih. Dokumennya udah kunci. Angkat tubuhnya. 2, 3. Ada ketinggalan ya.
Tujuan dilakukannya P5M adalah yang pertama, untuk mengingatkan kembali akan tindakan tidak aman atau disebut dengan TTA dan kondisi tidak aman atau disebut dengan KTA sehingga bahaya bisa dikendalikan. Yang kedua, mengingatkan kembali area pekerjaan masing-masing tim. Dan yang ketiga, mengingatkan kembali target kerja yang ingin dicapai hari ini. Sini kami sudah nyampe di lokasi unit. Mungkin yang perlu diperhatikan sebelum melakukan inspeksi yaitu parkir unit di posisi yang rata dan tempat yang aman ya, karena kita posisinya ada di tambang dan sampai di tempat yang lalu lalang. Mungkin sedikit informasi buat teman-teman kalian semua. D155 ini pertama kali produksi di tahun 1992. Jadi termasuk unit yang sudah tua. Sedangkan operasi di KPUC sendiri itu dari tahun 2010. Jadi sudah kurang lebih 8 tahun unit itu berada di KPUC sini, di ZCD. Mungkin kita bisa langsung ke pekerjaan inspeksinya ya. Oke, kita ke area yang pertama yaitu area engine dulu. Ini untuk area engine. Di sini nanti kita bisa untuk mengecek area kebocoran ya, kebocoran dan posisi atau kondisi hose-hose yang mungkin sudah getas atau sudah mulai retak ya. Dan juga dilakukan inspeksi yang kedua itu di posisi area powertrain untuk pengecekan sama untuk mengecek kebocoran dan hose-hose yang retak dan abnormal yang lainnya. Oke, kita bisa lanjut ke belakang bagian hidrolik. Ini ada pengecekan kebocoran juga pada silinder maupun pada hose-hose. Oke, nanti gimana Mas Udin? Ada kendala? Bang, di sini ada kebocoran bang, area ini bang. Gimana? Kita ganti AC atau ganti gasket aja? Nah, kalau yang untuk ini kita ganti gasketnya aja, karena ini kalau kopling nanti AC dia nggak datang ya. Jadi nanti kita ganti untuk gasketnya aja. Jadi nanti bikin RPL-nya gasket aja ya. Oke, di copy bang. Dilanjut. Ya pak. Dan kita lihat lagi untuk kondisi unit ya. Ini ya untuk unit sendiri sudah tua ya, sudah cukup lama, tapi merupakan andalan, salah satu andalan di KPUC ya. Di sini populasi untuk unit doser sendiri itu kurang lebih ada 24, di mana 20 unitnya itu menggunakan Caterpillar dan 4 unitnya menggunakan D155-2. Yang ini blow bay ya. Oh, ini blow bay, nanti ini engine oil pressure. Nanti pas saat full stall berarti dibaca ya. Ya. Sekarang cek ini lagi pressure-nya steering sama brake.
Isi Pak. Oke, langsung. Sama Mas Ari. Ini Pak mau ngupdate Pak untuk pekerjaan PIP TK02 Pak. Oh, gitu ya. Ini untuk hasil reporting PPM-nya Pak. Ini KPUC TK02 ya. Iya Pak. 02, lapornya udah benar. Terus ini Kerjaannya Pak, hasil PPM-nya. CR-nya yang engine-nya masih normal, ininya normal, hidroliknya banyak catatan ya. Iya Pak. Untuk backlog Ini untuk foto-fotonya Pak. Oke. HM unit 14.000 ya. Iya Pak. Iya. Kalau punya overhaul Sudah tua juga Pak. Oke. Ini untuk FPL-nya Pak. Filenya Jadi untuk itu ada toko venter Pak, saya minta ganti AC Pak. Venter ya? Toko venter karena untuk pressure tidak tercapai dan terjadi abnormal noise Pak. ya. Nah sisa-sisanya untuk re-o-ring sama rehouse Pak. Tapi kemarin sudah coba di gas nggak untuk kompresor? Sudah Pak, udah di kami jas masih nggak mau naik juga. Baik ya. Ah, Nanti jadiin report di sini. oh iya. Hasil pelaksanaannya itu Ya, Pak. ya. Jadi kalau ada deviasi terus komen tambahin tuh. Sudah dilakukan pengejasan tapi Masih. masih pressure tidak tetap tidak tercapai. Nah, analisanya adalah tadi Ah, dilakukan. venter, toko venter. Oke, sip. Ini tak parafnya ya. Ya, Pak. Komen tak parafnya. Ini ya nanti diterusin ke tim 4 untuk cek stok. Oke. Ini saya beri apa? Sosialisasi aja jangan Pak ke tim KPUC-nya ke Pak James. Ya, Sampai nanti saya sampaikan. ke Pak James ada juga tim teknikal mereka Pak Rocky. Ah, Jadi pada saat diskus nanti ketemu nih kalau atas hasil CIP kita mereka juga setuju. siapa? Oke, Oke. Mari. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Ini Pak James. Ya, Kenapa Jen? sehat. Baik, baik. Ini Pak Jen. Ya, tujuan saya ini mau jelasin hasil reporting PPM PIP kemarin Pak. Total inspeksi program. Nah ini kan yang kemarin kan sudah berjalan tuh di TK02. Ya. TK02 ini untuk hasil performanya Pak. Jadi kalau untuk kondisi engine itu masih performanya masih bagus Pak. Cuma terjadi kebocoran aja. Nah, yang perlu kita perbaikin. Terus untuk di toko veter sendiri itu untuk inlet pressure-nya nggak tercapai tadi Pak. Inlet? Ya, inlet pressure toko veter. Sudah kami jas juga nggak mau naik. Nggak mau naik. Terus Ada untuk rekomendasinya juga ada. untuk pressure nanti kita coba buka anunya Pak, main reliefnya itu kita lihat spoolnya. Nah, terus untuk couplingnya itu oblak, goyang dia. Nanti mungkin bisa kita lihat pas dibongkar ya Pak, apa harus dari toko venter atau dari Yang TK2 itu ya. Yang itu. Bukan yang di itu ya, telepon kemarin. ya yang dari toko venter itu. Terus yang untuk apa? Steril sama breaknya Pak, itu masih normal. Yang di depan kemarin. Yang dari kemarin. Nah. Terus yang untuk hidroliknya sendiri itu pressure-nya kan tetap itu Pak, sama itu Pak,
blade-nya ngedrip. Nah itu kan yang kontur valve-nya indikasi ya di kontur valve-nya masalah Pak, sama di apa silindernya juga perlu di reseal. Nah, jadi kalau misalnya dari hasil ini kami saja untuk engine itu lakukan repair untuk ini Pak yang bocor-bocornya itu. Terus untuk komputer nanti kita bisa inspeksi lebih lanjut jadi di toko komputernya mungkin. Nah setelah hasil dari hasil inspeksinya itu, sedangkan untuk hidrolik nanti kita coba untuk reseal cylinder blade sama reseal kontur valve Pak. Ya. Tekanannya. Nah ini kan untuk ininya Pak, foto-fotonya. Untuk hasil foto-fotonya mereka tadi, untuk area engine sama area penandre Pak, sama steering, hidrolik, kondisinya. Terus yang ini untuk RPL-nya Pak. Nanti RPL-nya ini lebih detail sudah saya email juga Pak. Nah itu sudah saya email. Nanti kan mungkin dari Pak James bisa dipelajarin dulu apa aja yang perlu di order yang ada stoknya di sini kan Pak. Ya. Ya aja nanti divalidasi dan minta bantu Pak. Kalau sudah divalidasi kirimkan kami lagi Pak untuk POR-nya sama surat yang perlu di order yang mana aja. Ya. Yang di ACC kan Pak. Gitu. Jadi Jadi untuk ini Pak. ya, jadi nanti list ini kan nanti kita coba cek lagi ya Nah, sesuai dengan kebutuhan sama yang ada stok di 334. nah. Ya sudah ada final. Jadi ya dari hasil inspeksi itu semua sudah ada sini ya. Sudah. Misalnya engine bocor sudah semua sini. Sudah saya masukin semua di situ Pak. Tapi kecuali yang torpon yang apa artinya yang belum dibongkar kan, Iya, belum diinspek kan. belum diinspek. Itu mungkin nanti ada opsional lah Pak. Iya. Ada tambahan kan. Itu untuk estimasi ini ya Pak, untuk menerbitkan PO sama POA ya. PO-nya tuh kira-kira berapa hari Pak? Kalau ini sudah kita cek dari list ada, baru nanti kita buat kan ini paket kan. Nanti Kan paket. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah cek dari stoknya 3 4, kita kurangi, nanti dari hasil itu kita buat minta quotation lagi dari spare part. Kalau dengan PO kan harus kita berdasarkan dari quotation dulu kesepakatan. Baru nanti apa yang sudah paham baru kita nanti keluarkan PO. Nanti untuk jasanya kita bikin by pekerjaan Pak ya, sesuai JSS kan? Iya, JSS aja. Jadi itu nanti kan disesuaikan aja dengan yang ada. Siap. Ini itu aja untuk laporan yang apa PK02. Nah terus yang untuk ini Pak, apa itu untuk performa duty sendiri Pak, di KPUC ini gimana Pak? Ya untuk saat ini performa sudah cukup bagus ya, jadi dia sudah lebih komunikatif ya antara kami dengan LT ya. Apalagi dengan adanya yang standby di sini kan lebih gampang kita berkomunikasi. Jadi apa actionnya bisa lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk program TIP sendiri Pak, ada Ya program ini sangat bagus juga untuk kita membantu kita untuk mencegah jangan sampai breakdown terlalu lama dengan schedule ini cukup bagus dengan apa yang dilakukan dari Ulti ya membantu kami lah. kalau untuk performa dari saya sendiri Pak gimana Pak? Apa saja yang perlu saya perbaiki dengan program ini? Ya ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hari ini sudah cukup bagus ya. Ya kalau ada permasalahan komunikasi dengan kami ya. Yang penting apa yang kami harapkan komunikasinya aja. Komunikasi ya, kalau pekerjaan masalah pekerjaan itu sudah dari skill Anda mah. Iya benar. Iya. Siap. Saya nggak terlalu ini dengan skill dengan ini, tapi apa yang dilakukan dari Pak Hari hasilnya itu yang kami Penting dapatkan. komunikasinya selalu Ya, terhubung gitu ya. Itu yang penting kalau saya lebih banyak ke komunikasi. Kalau komunikasi macet ya kita apa yang dilakukan dari Pak Hari kan kita nggak tahu. Siap. Dari hasil yang selama ini apa yang sudah ditunjukkan dari Pak Hari performanya ya, saya rasa sudah cukup lama. Mungkin dari aja ini untuk hasil reportingnya. Oke. Mungkin saat ini ada lagi nggak Pak yang perlu disupport dari kami? Mungkin kalau nanti ada pekerjaan yang lainnya bisa kami info aja Pak, nanti bisa Ya. kami bantu. Ya nanti kita lewat ini aja apakah memang kita langsung
radio atau lewat email ke Pak Dedi ya. Pak Dedi. Ya, jadi selama ini kan sudah berjalan ya. Kalau apa yang perlu kita tinggal, apalagi kita ada meeting mingguan kan itu isu-isunya itu bisa kita bicarakan ya, supaya tidak terlalu lama di action. Ya Pak Jan, itu aja dari saya. Ya, Terima kasih banyak Terima kasih ya. waktunya. oke, terima kasih.